Di dalam surat ayat selanjutnya, kalla balla tukadzibu biddin, janganlah kamu sekali-kali begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dulu di masa Rasulullah sebelum Islam datang, jika punya anak putri itu merasa malu. Karena yang membawa kejayaan zaman dahulu adalah laki-laki, sementara perempuan itu lambang pembawa sial atau kelemahan. Maka banyak orang di zaman dahulu, orang Arab, begitu anaknya lahir perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Itu termasuk Umar bin Khattab waktu sebelum masuk Islam. Begitulah salah satu karena salah dalam penafsiran, menafsirkan kehendak Allah terutama dalam hal fisik. Jadi laki-laki, perempuan, cantik, ganteng, tinggi, pendek, mancung atau pesek itu semua sudah menjadi kehendak Allah. Pada ayat 10, wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat pengawas. Ini digabungkan pada surat Qaf ayat 16 sampai 18, yaitu ada malaikat yang mencatat semua amalan manusia, tak ada satupun yang tidak dijaga. Jadi semuanya akan dicatat. Kemudian di ayat selanjutnya, mereka ya'lamu nama taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi mereka mengetahui apapun yang kita kerjakan selalu diawasi, dicatat, ada CCTV-nya yang akan diputar kembali besok di akhirat. Betapa malunya kita kalau kita tidak bisa menghitung sekarang, supaya nanti tidak terbaca aib-aib jelek kita. Bagaimana cara menghapus CCTV? Nah, di sini diberikan caranya, yaitu dengan muhasabah diri. Yang kedua, minta maaf kepada sesama dan minta ampunan kepada Allah. Di dalam surat Al-Isra, kitab kita dikalungkan di leher kita masing-masing yang nantinya akan dibuka dengan jelas. Jadi ayo mulai akrab dengan Raqib Atid agar tahu kegiatan dan rutinitas kita dengan sering membaca kitab amal kita yang dicatat oleh malaikat. Ya, sampai situ, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih, Gus. Alhamdulillah. Ada tambahan untuk yang di Mbak Umi? Izin nambah, Gus. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan dari Pak Jo sama Mbak Umiyana tadi sudah jelas. Kami menambahkan menurut penangkapan saya. Jadi mumpung kita masih diberi kesehatan ini, jangan mengandalkan bahwa kita ini merasa yang ganteng, yang cantik atau cantik, yang pinter merasa pinter, yang cerdas merasa cerdas, dan lain sebagainya. Tapi ingat, bahwa kita ayo mencari prestasi di hadapan Allah. Jadi ukuran ganteng, cantik itu relatif. Misalnya kalau di Indonesia hidungnya pesek, itu kalau orang Indonesia dikatakan jelek. Tapi bagi orang luar negeri, bahkan itu yang dicari karena mungkin itu unik atau itu mungkin ganteng atau cantik. Atau tadi disebutkan yang nggak ada alisnya aja, bagi orang luar negeri itu sangat cantik sekali. Tapi di Indonesia dikucilkan. Nah, kan menunjukkan kesombongannya. Makanya adanya Allah itu membuat bagi kita, ukuran kita tidak sempurna, tapi bagi Allah itu sempurna. Itu kehendaknya Allah sendiri. Oleh karenanya, mari kita mencari prestasi di hadapan Allah. Tadi disebutkan juga di surat Al-Isra bahwa kita ada catatan nanti di akhirat, nanti kitabnya sudah dibaca sendiri-sendiri, tidak bisa terlewatkan. Apalagi ya CCTV ini sudah dipasang setiap saat. Oleh karenanya ya harus kita sudah tahu kalau pada CCTV ini dipasang, kalau ada kesalahan ya sudah dihapus. Nah, hapusnya ini mumpung ada di dunia ini, melakukan pertaubatan
Dan kalau kita mempunyai salah kepada sesama, ya kita minta maaf. Dan terutama kita minta maaf kepada Allah dan selalu mencari prestasi. Demikian tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tambahan dari Mas Tris. Ada lagi? Selanjutnya, ayat ke berapa? Ayat ke-13 sampai 19. Silakan. Izin Gus. Oke, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam kenikmatan atau surga yang penuh kenikmatan. Selanjutnya, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar dalam neraka jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Allah sudah memberikan clue kepada kita siapa orang yang mendapatkan kenikmatan itu, yaitu orang-orang yang menempuh jalan yang sulit. Itulah jalan menuju ridhoku. Al-Quran itu selalu diberitahukan dua gambar. Kalau di surga, kalau tidak di surga ya di neraka. Kalau tidak baik ya buruk. Ini larangan, ini perintah. Tidak ada yang abu-abu. Namun manusia seringkali berada di tengah-tengah mengambil ayat-ayat yang mutasabihat atau mencari fitnah, selalu mencari takwilnya. Makanya ajaran SPMA yang membahas Al-Quran yang apa adanya ini dianggap kejeron, terlalu dalam, dan lain-lain sebagainya. Jadi orang yang berbakti akan masuk ke dalam surga dan orang yang tidak berbakti akan masuk dalam neraka. Yang selanjutnya ayat 15, mereka memasukinya pada hari pembalasan. 16, mereka itu mungkin keluar dari neraka, tidak akan mungkin keluar dari neraka. Jangan dianggap remeh karena hari pembalasan itu pasti akan terjadi dan selamanya. Jangan sampai gagal. Kalau orang pembisnis gagal, bangkrut itu bisa bangkit lagi atau memulai lagi. Namun kalau kita nanti di hari pembalasan itu selamanya, maka kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai gagal, dan ayo kita persiapkan yang betul. Yang 17, tahukah engkau apa hari pembalasan itu? 18, kemudian tahukah apa hari pembalasan itu? Yaitu orang-orang sekarang itu meremehkan hari akhirat atau hari pembalasan. Karena mereka menganggap bahwa ya akhirat itu nanti, tidak kita rasakan sekarang. Itu urusan nanti. Seorang ahli agama yang mengatakan tidak usah terlalu khawatir. Saya tidak pernah khawatir tentang sakaratul maut, mati, kiamat. Kenapa kita harus khawatir? Kita di dunia ini juga bukan keinginan kita, karena Allah yang berkehendak. Maka nanti kita ya akan kembali diurus Allah lah. Apalagi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya tidak usah mikir. Padahal yang bilang seperti itu adalah tokoh agama dan viral nggak karuan. Meski kita ke dunia ini kehendak Allah, kita sudah diberitahu oleh Allah mana yang haram, mana yang sunnah, mubah, dan lain sebagainya. Mereka semua konsekuensinya logisnya. Kalau kita mengandalkan semua tergantung Allah yang mengatur, memang iya. Namun itu semua tergantung upaya kita. Suasana akhirat itu bukan suasana yang bisa diatur sesuai kehendak kita. Tidak diatur sesuai penafsiran kitab ini itu. Akan tetapi itu semata-mata hak prerogatifnya Allah. Tidak ada yang bisa mengatur semua keinginannya. Bahkan pada ayat ini bolak-balik ditegaskan kamu itu tahukah tentang hari kiamat. Yang ayat 19, itulah hari ketika seseorang tidak berdaya menolong orang lain sedikit pun. Segala urusan pada hari itu adalah milik Allah.
Jadi hari kiamat itu adalah tidak ada yang berdaya, kemampuan atau kekuatan pada dirinya sendiri, apalagi diri orang lain. Karena nanti yang akan bersaksi adalah kulit, tangan, lisan, kaki, dan semua anggota tubuh kita ini. Kulit bersaksi melawan keinginan sampai orang itu berkata pada dirinya, "Wahai kulitku, kenapa kau menyudutkan aku?" Jawab kulit, "Aku ini yang menciptakan adalah Allah. Saya makhluknya. Allah lah. Saya tetap akan jujur dan tidak berani berbohong pada Allah. Semua urusan hanya milik Allah dan dalam kekuasaan Allah." Jadi kalau ada orang yang sok-sokan mengentengkan pada kehidupan akhirat itu salah. Karena hari akhirat di mana semuanya tidak akan berdaya. Mungkin itu, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Kartik dari Banjarnegara. Ada tambahan? Gus, Dari, ya silakan. ini sekedip menambahkan dari catatan saya, seseorang tidak bisa menanggung dosa itu diperkuat dengan surat Al-Fatir ayat 18. Kemudian di sini ditegaskan oleh Gus Glory yang pertama dari ayat 13 sampai 19 yaitu dipotongi jelas antara Al-Abror dan Al-Fajr, yaitu orang-orang yang berbakti dan orang yang durhaka. Orang yang berbakti nanti akan mendapat kenikmatan surga, dan orang yang durhaka akan berada di dalam neraka. Kemudian yang kedua, bahwasanya hari pembalasan itu pasti akan datang. Tetapi manusia meremehkan karena manusia hanya mengetahui kehidupan di dunia saja. Nah, kalau begitu kita harus mau selamat, kita mulai sekarang kita harus mulai pendekatan diri kita kepada Allah. Hatur suwun Gus, namung niku tambahan dari kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ayat ke berapa? Sampun telas, Gus. 19. Habis. Oh, kok sudah habis? Saya senang dengar sampai kok sudah habis. Nggak bisa ditambah ayatnya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya melihat di surat Al-Infitor ini ya, di surat ini itu meskipun hanya beberapa ayat, hanya pendek sebenarnya, tetapi kandungan maknanya sangat banyak, terutama kalau kita lihat mulai dari ayat-ayat yang intinya adalah, ini baterai saya mau habis bentar. Di dalam surat Al-Infitor ini mulai dari istilah langit terbelah, ya, istilahnya itu langit terbelah. Kemudian bintang-bintang jatuh. Nah, jatuhnya bintang itu seperti apa? Kalau jatuh itulah harusnya sesuatu yang nempel ya. Sesuatu yang nempel. Kalau kemudian lautan dijadikan meluap. Nah, ini kan mirip dengan laut itu seperti baskom gitu ya.
apabila kuburan-kuburan dibongkar. Kemarin saya sampaikan nanti itu orang-orang meninggal itu seperti dedukulan, seperti nah, meluapnya lautan itu menunjukkan bahwa laut itu enggak kok kemudian kayak yang kita lihat tenang-tenang sesuatu yang mati, bukan ya. Kalau kita lihat laut itu berarti memang dia makhluk Allah juga. Wa idzal quburu bu'tsirat, manusia nanti yang dikubur akan bangkit kembali. Alimat nafsu ma qaddamat wa akhirat, ini yang kemarin kita banyak diskusikan tentang orang akan tahu apa yang dikerjakan dan apa yang ditinggalkan. Ketika tahu apa yang ditinggalkan, manusia baru teriak-teriak itu. Rabbir ji'uni gitu kan. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia. Udah kas. Yang kalimat wa akhirat itu ya, yang dilalaikan, diakhirkan. Kalimat diakhirkan itu menunjukkan ini. Lah ya. Nanti aja. Nah, mulai dari ya sholat gitu kan. Kalau sudah pas waktunya gitu kan. Kecuali ya kalau ada hal yang memang urgent dan dibenarkan oleh syarak untuk agak menggeser waktu. Tapi kalau enggak itu kan harusnya kita tetap tepat waktu. Zakat. Sekarang masalah yang wajib-wajib ajalah dulu. Sholat ya. Kemudian zakat. Ini kadang juga dilalaikan manusia. Sudah mencapai nisabnya, nanti dululah. Nanti dirapel lah. Loh, jangan nanti-nanti sampean. Karena kalau nanti-nanti itu, ya kalau punya nanti lah. Kalau enggak punya nanti, apa maksudnya? Ya kalau punya kesempatan untuk mencari atau menunaikan nanti. Kalau enggak punya nanti, artinya kemudian sudah dipanggil Allah, mau apa? Ya, jangan sekali-kali wa akhirat ini. Lalu di ayat ke-6 kemarin juga kita bicarakan tentang al-insan. Kalimatnya ya ayyuhal insan, berarti yang dipanggil adalah seluruh manusia. Bukan hanya golongan tertentu, mukmin saja misalnya, Islam saja, enggak. Dan kemarin juga ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menipu kamu? Lalu saya sampaikan di surat Ali Imran tentang al-insan juga, ternyata yang menipu kita itu apa? Tuh. Lalu juga surat Az-Zukhruf ya. Dan banyak ayat yang lain tentang la yaghurrannaka ghurur, sama ghurra kalimatnya. Gha, ghin ya, ghin ra ghurura, menipu. Oh, jelas banget. La yaghurrannaka, janganlah engkau terperdaya oleh taqallubul ladzina kafaru fil bilad, lalu lalangnya orang di desamu, di kotamu, di negerimu, gitu, yang datang pulang pergi membawa kenikmatan bebasan dunia itu. Kenapa kok jangan? Ya karena itu mata'un qalil, nikmat yang sedikit. Lah, hanya karena kenikmatan sedikit itu loh kok terus kamu sampai melalaikan ini alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak bi ayyi suratin ma syaa rakkabak, yang menciptakan kamu, membuat kamu seimbang, menyempurnakan penciptaan, menyusun tubuhmu
Kok kalla bal tukadzibuna biddin, malah kamu mendustakan agama. Loh, ini mendustakan agama itu gimana sih? Gimana mendustakan agama itu? Teman pikir mendustakan agama itu terus kayak si artis apa, artis-artis sekarang yang sok-sokan, aku ateis sekarang, bangga banget gitu ngomong gitu. Sekarang aku ini ateis. Sok-sokan ini mengatakan atau menasihati saya tentang agama. Saya ini udah paham, saya udah manusia itu sombongnya begitu nanti kesehatan satu sisi diambil gitu, jebol ngeong-ngeong gitu manusia itu. Ya pada saat sehat aja sok-sokan gitu. Coba nih kasih kanker, jangan kanker, nggak usah kanker panjang-panjang. Kasih apa, asam urat sama encok gitu aja udah saya gitu jalannya. Manusia itu Sakit gigi. sombong. Kadang pada saat dia sehat aja itu kegayaan, enggak butuh agama, kegayaan enggak butuh nasihat. Ini tuh. Dan itu yang kemarin jadi topik saya di live streaming Facebook gitu kan. Manusia itu kalau dinasihati itu selalu bilang gini. Ini hidup gue, lu gue. Gitu. Kagak usah urusin gue. Nah, gitu. Nanti dinasihati tentang agama juga gitu. Lu kagak usah dah sok-sokan sok suci. Munafik lu. Nah, ya semacam-macam. Atau kalau orang Jawa, gak usah ngurusi wong, ngurusin awakmu dhewe, aku ya aku. Nah, padahal logikanya itu kalau ada orang tersesat, menurut standar agama tentunya, karena kita kajian Al-Quran, itu kan seperti orang yang sedang terjebur sumur gitu loh. Orang yang sedang kejebur jurang. Lah ada orang nolong, memberikan tali, memberikan kayu, menolong. Kok kemudian jangan tolong aku. Gitu. Kalau dalam hal ruhani mereka sering begitu. Tetapi coba orang-orang kayak gitu, nggak konsisten. Harusnya ketika dia tidak butuh orang lain, tidak butuh nasihat pertolongan ruhani orang lain, maka ketika jasmaninya sedang sakit atau mereka sedang tabrakan gitu ya, harusnya ya dia teriak-teriak juga, jangan ada yang nolong aku, biarin, ini hidup gue, ini hidup saya, kok nggak ada yang gitu? Nggak ada yang gitu. Tolong. Harusnya kalau ada tolong gitu, nah orang ini biasanya kalau dinasihati tidak mau, maka kita bilang, loh itu kan hidup-hidup lu. Saya enggak mau dong ikut campur. Lah kalau sama digituin gimana? Ya kan? Gitu. Kalau dinasihati yang terkait dengan kecelakaan ruhani, sampean sok-sokan jangan nasihati gue. Kan itu. Nah kalau kecelakaan jasmani, kok teriak-teriak minta tolong? Yang konsisten dong. Gitu. Egois sekalian, mandiri sekalian. Jadi kalau pas jatuh dari pohon gedebluk gitu, kakinya patah jedut gitu. Zaman teriak-teriak sama orang-orang di sekitar zaman, jangan tolong aku nggak butuh. Ini kaki-kaki gue sendiri. Nah gitu. Atau zaman kepalanya sedang apa itu, kena kecelakaan apa, lalu ya retak. Lalu jangan mau, nggak perlu, saya nggak perlu dokter, saya nggak perlu apa. Teriak-teriak gitu. Ketika sampean misalnya manusia-manusia yang tidak mau nasihat itu, bukan sampean lah ini yang ngaji, ini orang-orang yang insya Allah mau dinasihati, buktinya ngaji insya Allah ya. Orang-orang di luar sana yang sok-sokan anti nasihat itu loh. Nah yang mbok ya begitu juga ketika dia dinasihati tidak mau, maka ketika dia misalnya jatuh, terus kepalanya bocor, tangannya patah, itu teriak-teriak juga, jangan ada yang deketi gue. Lu gue ini tangan-tanganku sendiri kok. Itu. Nah itu baru
merasa apa hebat itu pantas itu ya. Ini yang ini. Oke, di situ ada pertanyaan. Silakan. Monggo. Izin Gus Glory. Oke. Sambil nunggu pertanyaan dari dulur-dulur, izinkan kami menyampaikan sesuatu yang juga dulur-dulur semua jamaah tafsir pagi ini harus mengetahui, saya kira. Dan ini penting. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan juga semua dulur jamaah tafsir pagi ini, alhamdulillahirabbil alamin, selamat atas dikukuhkannya guru kita Gus Haji Glory Islamik untuk gelar doktornya. Jadi dulur-dulur semua, Gus Glory mulai kemarin sudah bergelar doktor dari Universitas Negeri Malang, tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi doktor pendidikan luar sekolah. Jadi kemarin pagi yang Gus Glory di perjalanan itu, ternyata beliau perjalanan ke Malang untuk menyampaikan disertasinya di hadapan 3 profesor dan 3 doktor. Dan mungkin juga dulur-dulur perlu ketahui bahwa judul dari disertasi guru kita yaitu konstruksi sosial sebagai internalisasi nilai pondok pesantren sumber pendidikan mental agama Allah. Grounded Research adaptasi perilaku santri di Kabupaten Lamongan. Kemarin tanggal 24 Oktober 2022 jam 13.00. Jadi sekali lagi selamat, kami sangat bangga mempunyai guru yang tidak hanya pandai dalam bidang agama saja, kan, tetapi yang lainnya. Jadi sudah lengkap dulur-dulur kalau kita review sedikit bahwa salah satu jalan, salah satu yang harus kita ketahui dalam memilih seorang pemimpin, salah satunya itu adalah studi literasi, yang literasi kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Di hadis sampaikan salah satu pemimpin, kriteria pemimpin itu harus sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Fatonah di sini cerdas. Jadi insya Allah sudah lengkap dulur. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat. Mohon maaf atas kekurangan. Kita wajib berbangga. Matur suwun Gus Glory dan dulur-dulur semuanya. Dan yang terakhir, beliau di Universitas Negeri Malang, alumninya termasuk saya Gus, tapi baru S1. Matur suwun. Sama-sama alumni ya. Pak Wahyu biar dengar itu guys. Kayak tak. Oh, boy, Pak Demo. Bener, perlu kita sampaikan Gus. Dulur-dulur harus tahu semuanya. Matur suwun. Ya.
Memang itu sudah saya jalani kuliah selama itu S3 itu memang harusnya ditempuh paling cepat itu biasanya 3 sampai 4 tahun. Ya, dan alhamdulillah saya dimampukan Allah untuk 2 tahun lebih dikit. Sehingga insya Allah tercepat di Universitas Negeri Malang. Ya, begitu aja, apalagi. Sudah selesai. Tapi gelar di sisi Allah yang paling utama. Itu sebenarnya hanya ikhtiar saya untuk mengilmiahkan ajaran Pak Guru dan bagaimana agar sistem pendidikan di SPMA itu bisa diterima dengan baik. Saya rasa alhamdulillah kemarin sudah diterima dengan baik dan secara ilmiah nilai-nilai di SPMA baik 3 proyek besar, konsep hidup, siap diremehkan dan sebagainya itu sudah secara resmi menjadi dokumen ilmiah. Itu yang paling utama. Jadi kalau individu saya, Gus Glory, gelar doktor dan sebagainya, kayaknya nggak terlalu penting ya. Tetapi terutama gelar di mana ajaran, kemudian sistem pendidikan yang kita pelajari bersama itu memang alhamdulillah diterima dengan baik. Oke, itu. Oke, ada lagi? Selama ini dulur-dulur memang saya tidak beritahu ya karena menurut saya ya nanti aja lah ketika sudah lulus baru memberitahu. Kalau pas proses itu kan enggak usah woro-woro. Gitu. Nggak usah nanti manggil apa doktoran, nggak usah. Ya silakan, terima kasih. Ya itu kan gelar duniawi. Gelar yang paling tinggi itu ahlul jannah. Masya Allah, Masya Allah. Itu hanya gelar duniawi dan yang paling tinggi itu ahlul jannah. Alhamdulillah. Sekarang kayaknya yang lebih bangga itu Pak Jo karena dia merasa satu alma mater dengan saya gitu loh. Saya bangga, Gus. Meskipun Pak Jo produk lama. Ya Ikut Allah. terangkat derajatnya, Gus. Iya, Mas Ayu. Masya Allah.
izin. Tapi bagaimanapun itu juga penting, Gus, utamanya bagi kami. Karena menurut saya SPMA itu kan minimal ada 2 step yang harus kita lakukan. Kita mengenalkan orang yang belum tahu, kan begitu, Gus. Nah, untuk mengenalkan orang yang belum tahu itu harus banyak referensi. Salah satunya kalau kami mempunyai guru doktor, paling tidak itu bisa menjadi referensi bagi kami. Kalau orang sudah mengetahui, kemudian baru memutuskan, kan begitu, Gus. Kayak jualan mobil kan begitu, Gus. Jadi kita tahu dulu produk itu, kan begitu. Setelah paham produk, tertarik, baru mengikuti, baru beli, kan begitu, Gus. Kalau jual mobil itu, dokter itu apa? STNK atau BPKB? Ya, saya memang hari kemarin dimampukan Allah karunia untuk menyelesaikan kuliah S3 di Universitas Negeri Malang terkait pendidikan luar sekolah atau non-formal education. Ya, saya jalani selama ini kuliah ya sambil terbang ke sana kemari itu. Ya, ngerjakan disertasi juga ketika sambil ngelatih di Palikdul sana, ngelatih di Jambi sana, ngelatih di mana-mana itu ya saya sambil mengerjakan disertasi di hutan sawit, di pesawat terbang, di atas perahu. Nanti sesekali kemudian juga harus kuliah langsung ke Malang. Nah, di tengah kesibukan itu saya juga masih harus ngajar tafsir, masih harus datang ke Tabanan Denpasar. Ya banyak, dan alhamdulillah diberi Allah selesai lulus meski ada ya tetap harus banyak beberapa hal yang saya perbaiki. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Baik terkait surat Al-Infitor maupun terkait dengan dokter. Ada? Silakan. Mikrofonnya Pak Mukhlisin. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang mau sampaikan, saya rasa kajian kita cukup pada pagi hari ini. Terima kasih atas semua doa. Terima kasih. Insya Allah itu tidak berubah apapun kecuali hal yang penting adalah insya Allah ke depan konsep-konsep ajaran di SPMA akan semakin banyak yang kita
ilmiahkan. Oke, kita ilmiahkan, kita jadikan buku untuk kemudian bisa disebarkan ke banyak pihak yang membutuhkan, karena memang banyak yang membutuhkan ini. Dan ya tugas saya jadi makin banyak untuk ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita, mendidik kita, merahmati kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa qul hasina min al-junun. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin Allahumma arham darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa ana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Gus. Muhammad bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.